Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, adik-adik kita akan belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi berpedoman kepada sumber hukum Islam, yang mana kita akan mengulas atau mengkaji sedikit mengenai materi tersebut. Nah, sebelum kita mulai, izinkanlah Bapak menyampaikan motivasi kepada adik-adik yang mana agar tetap semangat belajar di rumah. Yang mana dari perkataan Albert Einstein bahwa hidup ini seperti bersepeda. Nah, kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Nah, artinya apa? Bagaimana jika kamu ingin terus maju dalam menjalani kehidupan, maka salah satunya dengan belajar. Belajar tidak kenal tua maupun muda. Selagi masih diberi hidup, disitulah kita dituntut untuk mengembangkan potensi diri kita dengan belajar. Nah, belajar memberikan gerak untuk terus menjalani kehidupan. Nah, ibarat seseorang mengayuh sepeda sedikit demi sedikit, sehingga nantinya kamu akan menemukan suatu dalam kehidupan atau menemukan tujuan dalam kehidupan tersebut. Maka teruslah bergerak dalam kehidupan, yakni dengan belajar, supaya apa? Proses berpikirmu akan terus berkembang. Nah, disitulah dari kata Albert Einstein bahwa tetaplah hidup itu sebenarnya. Kita akan mengulas bab 5 mengenai berpedoman pada sumber hukum Islam. Nah, Dinul Islam yakni merupakan aturan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, jadi agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah atau aturan hidup yang kita jalani yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Nah, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang mana sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran dari segi bahasa itu berasal dari kata qoro'ah, yakni artinya bacaan atau dibaca. Sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh umat Islam. Jadi secara istilah bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Yang diriwayatkan secara mutawatir. Nah, keistimewaan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahyu itu merupakan pengetahuan yang dituangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jiwa Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Nah, seperti itu. Bahwa Rasulullah dalam menerima wahyu itu melalui beberapa cara. Jadi tidak
Jadi secara bertahap Allah menurunkan pengetahuan-pengetahuan atau wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Yang kedua adalah Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab, yang mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 7 menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sesuai dengan bahasa penduduk di sana atau penduduk Makkah dan sekitarnya. Nah, untuk memudahkan mereka mengerti dakwah dan seruan serta peringatan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab Al-Quran, yang mana akan mempermudah penduduk di sana dalam menjalankan atau menyampaikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Quran merupakan hujjah, bahwa secara garis besar bahwa Al-Quran berisi hakikat atau kemanusiaan dan alam sekitar atau pemahaman-pemahaman secara kemanusiaan dan alam sekitar. Untuk apa? Untuk manusia. Nah, dalam Al-Quran segala hukum, ketentuan, pedoman dalam kehidupan itu secara langsung tertulis di dalam Al-Quran. Itu. Selanjutnya, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Nah, bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar bagi baginda Muhammad SAW serta pedoman bagi umatnya dalam menjalani kehidupan. Nah, secara tidak langsung bahwa setiap nabi dianugerahi mukjizat berbeda-beda, yang mana itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Selanjutnya firman Allah Quran surat Al-Mudatsir ayat 24-25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqala in hada illa sihrum Bismillahirrahmanirrahim. Faqala in hada illa sihrun yu'thar. Inna hada illa qaulul bashar. Artinya, lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Selanjutnya yang kelima, Al-Quran sebagai hukum, bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang mana sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bagi umat yang beragama Islam. Agar apa? Di setiap jalan dalam meraih kehidupan itu ada runtutan atau sistematikanya untuk yang ada di Al-Quran secara tidak langsung guna untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kandungan Al-Quran yang pertama adalah tauhid. Mengesahkan Allah merupakan visi utama dari ajaran Islam saat Islam didakwahkan. Tauhid itu merupakan tujuan terpenting karena ketika Al-Quran diturunkan, kebanyakan masyarakat Quraisy dalam kondisi menyembah berhala, bahwa
secara jelas itu merupakan bukti keesaan Allah, yang mana Al-Quran diturunkan agar mereka meyakini bahwa kehidupan ini untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah ibadah. Ibadah dalam hal ini dapat dipahami sebagai aktivitas dalam kehidupan, yang mana menjalankan tauhid terhadap apa yang kita yakini dalam hati, serta meresapkannya ke dalam jiwa, seperti itu. Yang ketiga adalah janji dan amanah. Orang yang mengimani Al-Quran adalah orang yang beramal soleh, yang dijanjikan pahala dan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat adalah jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran banyak berisi prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum di dalam kehidupan. Nah, secara tidak langsung tertulis di dalam Al-Quran itu sudah berisi hukum-hukum, yang mana itu menentukan suatu hukum kita dalam menjalani suatu kehidupan di dunia dan di akhirat, seperti itu. Selanjutnya, asas-asas dalam menetapkan hukum. Yang pertama adalah meniadakan kesulitan. Dasarnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, bahwa Allah itu tidak mempersulit hambanya, melainkan dengan kesanggupannya, atau berarti melainkan dengan kemampuannya, seperti itu. Yang kedua adalah sedikit pembebanan, yang mana tertuang dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 101, yang artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Nah, jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadanya. Allah telah memastikan kaum tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah bertahap dalam menetapkan hukum. Nah, jadi sebagai contoh dalam masalah kehidupan haram atau wajib atau sunnah, seperti minuman keras, proses pengharamannya tidak sekaligus berangsur-angsur. Jadi di dalam menjalani kehidupan itu juga kita tahu mengerti tentang hukum, yakni wajib, sunnah, dan haram maupun makruh, sehingga di dalam hidup itu yang kita jalani akan terasa faham mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di dalam dunia, seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam hukum dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hukum akidah atau itikadiyah akidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah keimanan dan kepercayaan. Hukum ini
tercermin dalam rukun iman, dan ilmu yang mempelajari disebut ilmu tauhid dan ilmu kalam, seperti itu. Yang kedua adalah hukum khuluqiyah atau akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang dijalankan. Setiap muslim itu dituntut untuk memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku yang tercela. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum syariah, yakni syariah, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama dan alam sekitar, yang mana hukum ini tercermin dalam rukun Islam yang disebut dengan hukum syariat, seperti itu. Selanjutnya adalah Al-Quran sebagai dasar hukum. Nah, secara umum Al-Quran berfungsi sebagai pedoman kehidupan dan petunjuk bagi umat manusia atau umat Nabi Muhammad SAW. Artinya Al-Quran itu berisi ajaran-ajaran pokok yang harus dipelajari atau dibaca oleh umat Islam, karena Al-Quran itu mengandung aturan-aturan untuk kemaslahatan umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, sumber hukum Islam adalah sunnah atau hadis. Nah, secara bahasa arti sunnah adalah jalan, tabiat dan kehidupan. Nah, sedangkan sunnah menurut istilah bahwa segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, yang mana pengajaran, sifat, kelakuan dalam menjalani kehidupan, itu yang namanya sunnah. Sedangkan sunnah dan juga atau hadis dapat dijelaskan bahwa perbuatan Rasulullah SAW dari segi perkataan, tindakan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, itu. Selanjutnya adalah macam-macam hadis. Yang pertama adalah hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran, serta berisi peradaban, hikmah dan pengetahuan, dan juga anjuran akhlak yang mulia. Yang kedua adalah hadis fi'liyah, yang mana perbuatan Rasulullah yang menjelaskan cara melaksanakan ibadah atau sholat, misalnya cara beribadah dan haji, wudhu dan sebagainya. Yang ketiga adalah hadis takririyah, yang mana berdiam dirinya Rasulullah ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik dari perbuatan maupun yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Selanjutnya adalah pembagian hadis. Yang pertama hadis mutawatir, yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya yang menurut kebiasaan mereka itu tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka, baik dari segi hafalan maupun
ingatan itu sempurna. Yang kedua adalah hadis ahad, yang mana hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Nah, hadis ahad ini ditinjau dari segi kualitasnya, dapat dilihat dari mutu periwayatannya, sifat orang-orangnya yang meriwayatkan hadis. Nah, hadis ahad ini ada 3 pembagian, yakni yang pertama adalah hadis sahih, yang mana hadis ini merupakan hadis yang periwayatannya atau sanadnya tidak terputus dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah hadis hasan. Nah, hadis hasan ini merupakan hadis yang periwayatannya atau sanadnya yang diriwayatkan oleh seseorang yang adil tetapi kurang teliti dalam hafalannya, atau tidak ada, atau meskipun tidak ada keganjalan dan kecacatan dalam hadis. Yang ketiga adalah hadis dhaif, yang mana hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai bayan takrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah sebagai bayan tafsir, yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Yang ketiga adalah sebagai bayan tasri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir ini adalah sumber hukum Islam, yakni ijtihad. Nah, menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Nah, ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan, sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan, karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Seperti itu. Secara istilah bahwa ijtihad itu berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Yang pertama adalah memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk dalam segala hal kelengkapannya. Yang ketiga adalah memahami ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat adalah memahami persoalan ijma'. Yang kelima adalah memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Nah, selanjutnya dasar ijtihad itu berada dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 yang artinya bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan
Janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi ijtihad. Yang pertama adalah sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam. Yang kedua adalah sangat dihargainya peran akal dalam ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama adalah ijma'. Menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, seperti itu. Selanjutnya adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa itu artinya mengukur atau membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah adalah menetapkan hukum atau suatu kejadian yang tidak ada dasar nasnya di dalam Al-Quran dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian-kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah, sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi adik-adik khususnya kelas 10 ATP 1 dan ATP 2. Dan tetap semangat belajar untuk adik-adik meskipun pada pandemi COVID-19. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum